Video kali ini kita akan bahas adalah keterangan terbaru dari Dr. Hastri ya, yang merupakan dokter otopsi kedua dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021. Ini sudah 2023, artinya sudah lebih dari 2 tahun teman-teman. Kasus ini masih belum terungkap siapakah pembunuhnya. Ada satu hal yang menarik pada saat aku lihat wawancara dari Dr. Hastri, ahli forensik Indonesia, bersama Deddy Corbuzier. Obrolannya panjang, ada sekitar 1 jam lebih. Tetapi ada bagian yang membahas mengenai kasus Subang, ini yang akan aku dalami lebih lanjut. Pertama adalah aku melihat komentar dari Dr. Hastri, ini luar biasa berani banget, Bu. Bagi aku pribadi, ini kayaknya bukan tipikal dari aparat negara, karena kan Dr. Hastri juga selain sebagai dokter forensik, juga adalah anggota kepolisian. Jabatannya kalau nggak salah beliau adalah Kombes Pol ya. Dan bagaimanapun juga, pasti akan ada aturan A, B, C, dan D yang aku tidak tahu. Tapi dari sini, ini kok berani sekali Dr. Hastri mengatakan hal-hal yang kesannya adalah bahwa sebenarnya sudah banyak alat bukti yang bisa menunjukkan siapakah pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel. Tetapi kenapa Polda Jawa Barat yang sudah mengambil alih kasus ini dari Polres gitu, sampai sekarang masih belum berani dan mengungkap siapakah pelaku sebenarnya. Jadi sebagai gambaran yang aku ingatkan buat teman-teman, jadi korban ini adalah ibu dan juga anak ya, Ibu Tuti dan juga Amel. Pada saat itu konteksnya adalah sedang 17-an Agustus, kemudian juga PPKM, sangat sepi sekali. Dr. Hastri adalah dokter otopsi yang kedua, karena diakui dalam otopsi yang pertama itu banyak kekeliruan. Misalnya adalah yang paling fatal menurut aku, Dr. Hastri dalam otopsi keduanya itu memperbaiki atau memperbaharui adalah waktu kematiannya. Jelas waktu kematian adalah hal yang sangat fundamental karena berhubungan dengan banyak hal, terutama berhubungan dengan siapakah pelaku-pelaku yang ada di area tersebut. Waktu kematian adalah menjadi bahan utamanya. Beberapa poin yang disampaikan dalam channelnya Deddy Corbuzier ini adalah begini. Dr. Hastri mengatakan bahwa saya sudah jelaskan dan juga paparkan, bahkan saya sudah memberi clue-cluenya kepada Polda Jawa Barat. Secara tugas memang kerjaan beliau sudah selesai. Data-data sudah diberikan semuanya. Selanjutnya adalah eksekusinya harusnya dari Polda Jawa Barat. Tetapi kenapa sih Polda Jawa Barat sepertinya enggan gitu melakukan hal terutama dalam masalah DNA? Karena bagi zaman sekarang itu yang selalu dikatakan Kapolri, kita tuh harus scientific investigation. DNA itu adalah salah satu alat bukti yang tidak bisa terbantahkan lagi teman-teman. Jadi kalau menurut Dr. Hastri harusnya itu bisa kasus ini tuh terpecahkan karena sudah ada data-data yang dia kumpulkan itu baru dari satu pihak aja, which is adalah forensik. Bagaimana dengan tim cyber ataupun juga alat bukti lainnya, DNA itu tak ada yang cocok sebenarnya dengan saksi-saksi yang ada diperiksa di lingkungan kasus ini. Saksi yang diperiksa itu yang paling banyak disebut namanya adalah misalnya saksi Danus, saksi Yosep, kemudian saksi Yoris yang merupakan keluarga inti ya dari korban, ataupun juga ada istri kedua, kemudian mantu dan sebagainya. Itu ada puluhan saksi yang sudah diperiksa dan sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada DNA yang mencurigakan itu yang cocok dengan para saksi tersebut. Maksudnya gimana? Karena dikatakan di sini ada 2 jejak DNA yang masih belum diketahui itu punya siapa. Jejak DNA itu bisa dicek dengan berbagai macam cara teman-teman. Misalnya dari cairan tubuh manusia ataupun juga dari potongan rambut dan sebagainya yang terletak di area-area yang strategis yang mencurigakan. Misalnya kalau waktu kematiannya Ibu Tuti kan kalau diperkirakan menurut aku ini ya, karena beberapa kali juga aku ngobrol dengan Dr. Hastri di beberapa channel juga, bahwa Dr. Hastri tidak menyebutkan waktu kematiannya jam berapa, tapi beliau dalam channelnya Deddy Corbuzier mengatakan kalau untuk Ibu Tuti misalnya gitu ya, itu antara jam 2 sampai jam 4 pagi, sementara Amel anaknya antara jam 4 sampai jam 6. Tidak disebutkan secara spesifik karena aku tahu itu adalah bukan kewenangannya Dr. Hastri, harus dari Polda Jawa Baratnya. Beliau juga tahu batasan-batasan tertentu. Tetapi dengan Dr. Hastri berani mengatakan seperti ini, bagi aku pribadi itu adalah hal yang luar biasa. Beliau kayaknya udah nggak takut gitu ya kalau memang berusaha membuka kebenaran tetapi harus mengorbankan posisinya, jabatannya. Sepertinya beliau sudah nggak takut. Bahkan ada bercandaannya gitu ya pada saat ngobrol dengan Deddy Corbuzier mengenai misalnya kayak waktu kematian tadi 2 korban. Nah kan dari situ menurut Dr. Hastri itu bisa dicek tuh dari tim cybernya, dicek di jam-jam segitu handphone siapa dari para saksi itu yang
hidup ataupun juga keluarga-keluarga dekatnya yang masih hidup itu juga bisa menjadi petunjuk yang sangat jelas. Kembali mengenai DNA tadi, ternyata ada satu hal yang sangat mengesalkan gitu ya, bertahun-tahun kita menunggu kasus ini, DNA yang nggak cocok itu dari saksi tersebut ternyata dari Polda Jawa Barat yang dibantu juga sama Bareskrim ya, sudah dari Jakarta langsung, itu mereka tidak mengerjakan lebih saintifik lagi, nggak ditemukan antara saksi, ya udah berhenti begitu aja.